Mari membaca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, welcome to Prima Baca ya, perpustakaan YPPSB yang ada di Suarga Barat. Tempat kita membuka wawasan dan menuju melalui jendela dunia. Ya, Prima Baca, kita hari ini spesial banget ya, hari Sabtu tanggal 18 April, di mana sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kartini. Hari Kartini tanggal berapa, yo? Tanggal 20. Coba kita tanya Kak Zizi, tanggal berapa Hari Kartini diperingatinya? 21 April. 21 April, betul. Iya. Jadi momennya berdekatan dengan Hari Kartini. Jadi pada hari ini saya sebagai pewara ya, Miss Prilly menghadirkan dua narasumber kita. Mereka masih remaja sih, usianya masih belasan tahun lah ya. Tapi prestasinya yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita dengar cerita dari mereka, perjalanan mereka, prestasi mereka untuk menjadi saat ini. Apalagi yang tadi saya bilang berdekatan dengan Kartini. Kita pengen tahu nih, nilai-nilai inspiratif apa yang bisa kita ambil, kita bisa contoh menjadi praktik baik dan juga bisa dilakukan oleh teman-teman Prima Baca semua di rumah dan juga di studio ini. Oke, langsung aja kita kenalan ya. Yang pertama siapa dulu ya? Yang senior dulu ya. Saya nggak mau nyebut yang tua ya, nggak perlu. Yang senior karena juga beda kelas, beda angkatan kelas dan juga beda angkatan di Putri Pelajar gitu ya. Oke, baik. Hadirin, kita ketemu dulu sama tinggi banget ya. Berapa sih tingginya? 160. Oh, 160, saya cuma 152 gitu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam budaya itu gini ya. Oke. Kita ketemu dengan kenalan langsung deh, namanya siapa, nama lengkapnya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azahra Iza Nafisa, bisa dipanggil Zahra ataupun Azahra. Saat ini saya siswa di SMP Negeri 3 Sangatta Utara dan kelas 9. Kelas 9. Udah mau lulus. Waduh, kehilangan banget nih SMP Negeri 3 ya. Oke, kelas 9. Baik, panggilannya siapa? Zahra Zahra, Az-Zahra Iza Nafisa. Isa Nafisa. Kok banyak Z-nya, kenapa ya? Namanya. Oke, baik, panggilannya Zahra, sekarang kelas 9. Gimana TKA kemarin? Tes kemampuan akademik ya kelas 9. Susah nggak susah sebenarnya, dikejar-kejar sama waktunya sih. Gitu ya, karena 75 menit pengerjaan ya. Oke. Dengan soal narasi dan cerita yang cukup Panjang banyak. ya. Oh, gitu. Nah, kalau menurut Zahra puas nggak dengan pengerjaan TKA kemarin? Karena hasil belum kita ketahui ya. Tapi puas sih, Puas. alhamdulillah koneksi lancar, terus juga nggak kehabisan waktu kan kemarin. Dan yang penting bisa lancar ngerjain. Bisa. Oke, hebat. Itu dia Hasil, Zahra. Ya, Kita serahkan sama Allah. Bener, kita serahkan sama Allah. Yang penting kita udah usaha ya, udah belajar dengan tekun, usaha udah, ya udah sekarang tawakal. Oke. Nah, yang kedua kita kenalan berikutnya sama, langsung aja kenalan ya. Oke, pagi teman-teman. Kenalin, nama aku Zizi Zaneta Wafli Maharani. Teman-teman bisa panggil aku Zizi. Saya dari SMP YPPSB kelas 7. Nah, Zahra, Zizi, bener kan? Kok kenapa harus ada banyak Z-nya ya? Panggilannya siapa? Zizi. Zizi. Kalau Zizi masih kelas 7, belum TKA ya. Oke. Nah, mereka berdua hadir di sini. Memang kami undang seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka punya prestasi yang bagus sebagai seorang wanita remaja gitu di Kutai Timur, dan bahkan Zahra juga ke nasional dan berdekatan dengan Kartini yang saya tadi bilang pengen tahu nilai inspirasi, moral value yang bisa kita dapat dari prestasi dan perjalanan mereka. Oke, sekarang gini, saya undang kalian ini pada pakai selempang semua ya, dengan tulisan Putri Pelajar Indonesia bagian timur. Oh, bagian timur. Kalau Zizi, Wakil 2 Putri Pelajar Kalimantan Timur. Wakil 2 Putri Pelajar. Nah, bisa diceritain Putri Pelajar itu event apa gitu? Mungkin dari Zahra dulu nih, yang senior nih. Putri Pelajar, khususnya di Kalimantan Timur ya. Iya. Mereka sangat mengangkat sekali tentang pendidikan Mhm. dan juga budaya nih. Itu eventnya dilaksanakan setiap tahun sekali gitu Iya, ya? setiap tahun sekali. Oke, siapa yang mengadakan tuh?
Yang mengadakan dari pusat ada dari sebenarnya tuh Putri Pelajar Indonesia awalnya. Nah, dibelah menjadi setiap provinsi. Oh, Nah, oke. iya begitu. Nah, kemudian itu pesertanya bagaimana, Zahra gitu? Apanya? Yang boleh ikut Oh, atau yang mendaftar, namanya pelajar berarti pasti kan ada batasan usia nih. Kalau misalnya kayak Bang Hegar ikut udah bukan pelajar lagi, atau saya ikut udah bukan pelajar lagi. Nah, itu batasannya bagaimana? Yang boleh ikut atau menjadi peserta, atau dari tingkat apa sampai apa gitu? ada tingkat SMP sama SMA. Oh, 2 level aja Iya, ya. 2 Oke. level aja. Terus ada batasan usia juga mungkin? Dari setahu saya sih 13 sampai 15 tahun untuk yang SMP dan 16 tahun sampai 18 tahun untuk yang SMA. Oh gitu. Nah waktu itu Zahra ikut di tahun 2025. pada saat usia Usia masih 14. masih 14. Nah, yang menjadi motivasi Zahra, berarti waktu itu ikut kelas berapa nih? Kelas 8. Oh, kelas 8. Yang menjadi motivasi, terus pengen ikut menjadi peserta waktu itu di awal Putri Pelajar, kenapa? Ada bisikan dari siapa gitu? Sebenarnya tahunya itu lewat media sosial. Oh iya. Nah, di situ kayaknya nih seru dan menarik banget untuk mengembangkan diri kita di Putri Pelajar Kalimantan Timur itu. Maka dari itu saya ingin mencoba hal baru dengan mengikuti Putri Pelajar Kalimantan Timur tersebut. Gitu, keren. Karena dari benefitnya juga lumayan banyak kan, dapat pengalaman baru, terus relasi. Iya, social network ya, yang penting itu. Oke. Nah, itu ketika mencoba mengutarakan keinginan atau ingin mewujudkan keinginan itu, dukungan dari orang tua, sekolah bagaimana? Karena pasti itu akan berbenturan dengan belajar, nah seperti itu. Iya, Untuk saat provinsi itu saya tidak kasih tahu ke siapapun. Jadi ikut diam-diam, tapi pas itu bilangnya ke bunda itu, ya ada lomba lah gitu. Temenin bikin video gitu. Ternyata setelah pengumuman baru saya kasih tahu. Dan tanggapan dari bunda, dari orang tua? Sangat mendukung sekali pastinya. Sekolah juga, bahkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga turut mendukung saya sampai ke ajang nasional. Oh, oke. Nah, itu eventnya dari tingkat, ada maksudnya dimulai dari kabupaten, terus pemilihan provinsi atau bagaimana? Karena kemarin pelaksanaannya online ya, yang tingkat provinsi Kalimantan Timur, jadi ini tidak ada perwakilan khusus dari kabupaten. Umum bisa ikut. Seperti itu. Jadi siapapun boleh ikut gitu ya. Jadi kan pelajar, SMP, SMA. Karena kan kalau dilihat dari provinsi kabupaten, kita ada 10 kabupaten. Pasti yang ikut itu lebih waktu itu ya. Oke, sekitar berapa, masih ingat nggak pesertanya yang ikut? Berapa puluh gitu? 70-an. 70 untuk siswa SMP ya. SMA SMP. Oh, udah digabung. Kalau SMP aja ingat nggak? Jadi kompetitornya Zaza, kompetitornya Zahra berapa waktu itu? Ini karena nama kalian Z semua nih, jadi ketukar-tukar nih. Kompetitornya Zahra ingat nggak berapa waktu itu? Sekitar 20 atau 30-an. Oh gitu ya. Dari temen SMP yang tersebar di 10 kabupaten gitu ya. Dan kota Kalimantan Timur. Kutai Timur lebih dari satu juga, selain Zizi, selain Zaza, selain Zahra ya, selain typo nih, selain Zahra ada juga dari Kutai Timur. Oh oke. Jadi tidak ada tingkatan dari kabupaten terus ke provinsi, nggak ada, langsung dibuka provinsi gitu. Oh oke. Nah jadi waktu itu online ya? Tahun berapa waktu itu? 2025. Jadi online, seleksinya online gitu. Itu boleh cerita seleksi apa aja gitu? Saat itu pastinya kita ada seleksi berkas yang dimasukkan di Google Form. Setelah itu kita masuk ke grup WA, diinformasikan untuk seleksi wawancara. Setelah itu ada seleksi-seleksi lainnya seperti catwalk, terus tentang isu-isu lingkungan, unjuk bakat, dan juga yang terakhir ada sesi voting. Voting. Oh gitu. Unjuk bakat. Oke. Dan itu semuanya dilakukan dalam bentuk online. Video. Yang diposting di media sosial. Anak masing-masing peserta gitu ya. Oke. Ketika unjuk bakat, apa yang diunjukin, apa yang ditunjukin oleh Zahra di event ini, seleksi? Saat seleksi itu saya seleksi unjuk bakatnya storytelling. Oh, storytelling. In English?
Iya. Oh, you have to storytell ya. Kapan-kapan diundang di perpus untuk dongeng. Berani ya? Oke, siap, keren. Karena kan kita berada di perpustakaan ya, tempat kita membaca literasi lah ya. Dan kita bisa mendengarkan dongeng dari Kak Zahra suatu saat. Oke. Terus gimana? Jadi mendongeng waktu itu yang di videoin. Iya, cerita tentang Pesut Mahakam. In English tapi ya. English. Oh, oke. Dari situ bakat yang ditonjolkan untuk mengikuti seleksi. Iya. Oke. Terus setelah seleksi online, kemudian dinyatakan bagaimana? Diambil berapa untuk itu ada pasti ada akhirnya finalnya di Samarinda atau Balikpapan gitu ya? Finalnya juga masih online sih, tapi pas penyelempangan itu kita offline di Samarinda. Di Samarinda. Itu udah final Udah yang fix jadi winner. oh, bukan lagi seleksi. Oh, oke. Baik, seleksi finalnya apa aja? Seleksi finalnya yang terakhir itu voting aja sih. Oh, voting. Jadi diambil berapa nih yang terakhir di final nih? Untuk yang saya tahu untuk gabungan itu ada 28. Setelah itu dipilih ke 5 orang gitu. Baru ditentukan winnernya. Dan dinyatakan Zizi sebagai juara, Zahra ya ampun, Zizi ya Zahra sebagai juaranya itu juara 1 gitu ya. Kan kadang-kadang ada kategori apa itu ada juga. Ada. Oh gitu. Selain juara 1, apakah Zahra juga masuk di kategori apa gitu? Tidak sih, juara 1 aja. Oh, juara 1. Dan setelah dinobatkan sebagai juara 1 atau Putri Pelajar Kaltim 2025, maka otomatis Zahra mewakili Kaltim ke nasional. Itu di Jakarta dan juga Bandung. Oh, di 2 kota. Jadi Zahra sempat di 2 kota itu? Iya. Oh, apa seleksinya di sana? Jadi ketemu. Nah, kalau udah di Jakarta di nasional tuh berarti perwakilan per provinsi gitu? Iya, per provinsi. Berarti ada sekitar 38 provinsi lah. Tapi saat itu belum semuanya provinsi. Oh, gitu. Jadi tidak semua provinsi ada perwakilan ya. Nah, kalau di Jakarta di nasional apa seleksinya gitu? Karantina dulu. Tapi di situ menurut saya rasanya tidak seperti berkompetisi. Karena emang seru banget kan, banyak kegiatan yang tidak mengharuskan kita untuk selalu berkompetisi dengan yang lain. Jadi kita di sana lebih untuk berteman dengan sesama. Kolaborasi gitu ya. Oh iya. Jadi ketemu banyak teman-teman dari berbagai provinsi ya. Seneng pasti ya. Seneng banget pastinya. Karena dapat ilmu baru. Ya itu tadi yang Zahra pernah sampaikan tadi di awal adalah social networking atau jejaring sosial, relasi, ketemu teman baru, kesempatan baru, wawasan baru. Wah, keren. Tepuk tangan dong buat Kak Zahra. Iya, bangga banget ya udah juara, dapat selempang. Nah, pas di Jakartanya sempat mendapatkan prestasi juga Zahra di Jakarta di nasional. Ini bagian timur. Oh, bagian timur tuh berarti provinsi mana aja? Indonesia bagian timur termasuk Kalimantan Timur, terus NTT, NTB. Oh gitu, oh keren. Dinobatkan sebagai Putri Pelajar Indonesia bagian Timur. Wah, sudah Kaltim nasional, keren. Terima kasih ya Kak Zahra, ceritanya sangat menginspirasi sekali. Nah, kemudian manfaat dari kegiatan ini, event ini yang dilalui setelah dinobatkan, apa yang menjadi kesan ataupun keinginan ke depannya gitu. Apa kan kadang-kadang mungkin ada orang yang berpuas diri cepat berpuas diri udah segini aja gitu, atau ada hal lain yang menjadi tantangan ke depan gitu. Untuk saya ke depannya, saya ingin mengajak teman-teman sebaya saya untuk selalu berkembang, dan saya ingin meningkatkan literasi kepada mereka. Terus menginspirasi mereka untuk selalu berkarya juga sih. Iya, oke. Nah, kalau tadi kan unjuk bakatnya mendongeng dari baca, itu pasti dimulai dari baca ya. Iya. Ini kan di perpustakaan nih. Sebenarnya buku atau bacaan apa sih yang menjadi kesukaan dari Zahra? Saya awalnya kalau masih kecil tuh suka banget baca komik. Oh, komik. Tapi untuk sekarang sukanya novel. Oh, novel. Tidak suka yang terlalu berat-berat gitu. Oh, gitu. Terus kalau nggak salah saya pernah dengar pernah juga ikutan lomba jadi duta literasi. Iya, itu juara berapa tuh? Juara 2. Oh, juara 2. Wah, keren ya, memang harus
suka baca gitu. Karena semakin kita banyak baca, kita akan semakin banyak banyak bicara gitu. Karena udah ada modalnya nih di kepala gitu ya. Oke, makasih ya Zahra gitu. Nah, sekarang ke Zizi nih yang ini yang masih hangat ya. Karena baru keluar. Dia keluar dari oven gitu karena baru saja juga mengikuti lomba atau event Putri Pelajar Kaltim di tahun 2026. 2026. Kalau tadi Kak Zahra 2025, nah sekarang Zahra Zizi, jangan ketuker ya. Zizi di tahun 2026. Nah sekarang ceritain perjalanan Zizi juga seperti tadi. Apa sih motivasinya, keinginannya apa? Apalagi kamu masih sangat muda di kelas 7 gitu. Ya, ikut Putri Pelajar ini sebenarnya lihat dari media sosial juga sih, nggak kurang lebih kayak Kak Zahra. Nah terus habis itu kayak ngelihat banyak nih teman-teman yang ikut. Habis itu ibu yang saranin ikut. Akhirnya saya mencoba dan ya karena ibu sama Jadi dukungan orang tua ya, itu juga ternyata yang membuat Zizi untuk ikut menjadi peserta dalam event Putri Pelajar gitu. Oh, oke. Terus apakah sama sistem seleksinya seperti Kak Zahra tadi? Kan kalau Kak Zahra online nih, kalau Zizi gimana waktu itu seleksinya? Kalau saya nih offline guys, jadi kalau Kak Zahra nih kan lewat video terus ya. Nah kalau saya itu kita masih seleksi pertama seleksi berkas, terus setelah itu ada wawancara. Nah dan diseleksi terus ngelihat siapa aja yang udah lolos. Nah, ketika sudah lolos diumumkan dan alhamdulillah saya lolos waktu itu. Dan masuk di karantina yang online. Online. Oh, ada karantina. Ada karantina online. Jadi kayak 3 minggu, dalam 1 minggunya tuh sekali pertemuan via Zoom. Oh, oke. Itu seleksinya apa aja? Kan kalau tadi awal seleksi berkas, wawancara, terus masuk karantina, nah itu ada seleksi dalam bentuk apa tuh? Jadi kita nih pra-karantina, Miss. Nah, terus habis itu banyak sih, misalnya kayak seminggu ini kita dibekalin apa aja yang perlu buat pra-karantina nanti di Samarinda. Terus minggu kedua itu tentang kelas manajemen waktu. Oh jadi ada materi gitu ya, dari narasumber gitu ya. Oh oke. Terus habis itu kayak minggu ketiga, minggu terakhir itu kalau nggak salah ada pertemuan sama KBBI atau apa namanya? Kelas kah? Iya kelas juga, kelas untuk public speaking. Oh jadi di Zoom itu para karantina tadi ya, itu masih bersifat pemberian materi saja dari panitia. Nah kemudian seleksi berikutnya bagaimana? Setelah itu kita langsung ke Samarinda, Miss. Ya karantina sesungguhnya. Tadi masih pra ya. Oke, terus di karantina? Nah di karantina ini kita ada 3 hari buat seleksi. Sebenarnya sih 4 hari ya. 4 harinya itu tapi udah sayonara. Nah hari pertama itu kita kunjungan ke beberapa tempat sih, misalnya ke Disdikbud Samarinda, terus ke Semesta Akademik. Baru setelah itu kita balik ke hotel untuk ada kelas lagi tuh, kelas beauty class. Oh gitu, jadi tetap ada materi ya. Nah terus malamnya itu setelah beauty class kita balik ke kamar sendiri yang sudah dibagikan kan. Nah baru malamnya itu kita sesi seremoni pemasangan selempang finalis. Oh oke. Nah setelah sorry maaf saya potong nih. Berapa finalis yang waktu itu diambil untuk di Samarinda? SMP aja, ingat nggak Zizi? SMP itu nggak sampai 20, Miss. Nggak sampai 20 ya? Ya masih belasan sih, kayaknya 14-15. Jadi berarti ada satu kabupaten yang diwakili lebih dari satu ya gitu ya? Iya. Oh oke. Dari Kutai Timur ada berapa tuh? Waktu zamannya Zizi? Dari Sangatta tuh ada 4. Oh 4, yang ke Samarinda juga finalis? Iya. Oh oke, keren. Terus lanjut? Terus setelah sesi seremoni kita ada pelatihan buat grand final. Itu dilakuin setiap malam. Jadi kayak mulai jam 10 lah kira-kira sampai jam 1 malam kita ada latihan dance buat grand final. Iya. Gitu. Lelah nggak? Capek nggak? Kalau misalnya dibilang capek sih capek ya pasti ya, karena ada runtutan kegiatannya. Cuma
karena banyak teman juga, jadi ya mungkin capeknya berkurang gitu. Apalagi dapat ilmu baru tadi, materi-materi ya. tentang apa tadi, beauty class gitu ya. Nah, lalu setelah dikasih selempang, terus penobatannya bagaimana? Ini kamu terpilih sebagai juara 1, Zizi wakil 2, favorit, itu melalui seleksi apa? Oh iya, waktu closing ceremony kita dipasangin selempang finalis, itu kita speech miss tentang In Indonesia English? Emas. Ya. In English? Waktu bahasa itu saya Indonesia? pakai bahasa Indonesia sama Oke. English. Heeh. Nah, setelah itu di situ diambil kalau nggak salah 5 peserta yang lolos nanti di grand finalnya. Nah, tapi masih ada hari kedua waktu itu, Miss. Hari kedua karantina. Nah, itu kita ada kunjungan ke IKN, pulang dari IKN kita deep interview. Setelah deep interview kita dance lagi malamnya buat pelatihan buat grand final. Dan ya besoknya atau hari ketiga karantina itu grand final, Miss. Grand final langsung berarti seleksinya melalui apa itu? Dari kegiatan kalian sehari-hari gitu ya? Iya, jadi setiap kita kunjungan pasti itu dinilai siapa yang paling aktif. Oh, gitu. seperti jadi nggak ada event khusus, misalnya kayak tadi unjuk bakat gitu, nggak ada lagi ya? Oh, ada, Miss. Oh, ada juga. Ya, itu sebelum karantina ke Samarinda itu. Oh, sebelum ke Samarinda. Maksud Iya. saya di Samarindanya Di Samarindanya, udah nggak ada lagi, tapi lebih ke event-event kegiatan yang diikuti aja ya. Dari situ dilakukan penilaian. Oh, bagus. Dan kemudian pas itu malam hari ya penobatannya. Iya. Zizi dinobatkan sebagai wakil 2. Itu maksudnya gimana tuh strukturnya? Kan ada juara 1 tuh, putri pelajar. Posisi Zizi di mana tuh? Di juara 3. Oh gitu. Jadi ada yang juara 1, kemudian Winner. juara 2, wakil 1. oh wakil jadi 2. juara 2 dan juara 3 disebutnya wakil gitu ya? Iya. Oh sama juga waktu zamannya Zara? Beda. Oh beda, oke. Ya jadi sekarang Zizi posisi itu kemarin juara 3 Sekaltim dan itu disebut sebagai wakil 2. Iya. Oh asik. Terus kemudian ditambah lagi sebagai favorite gitu. Iya, putri Oke. terfavorit. Putri terfavorit itu melalui vote juga, Iya. voting. Iya. Oh oke. Jadi dapat 2 gelar gitu ya di sana, wakil 2 atau juara 3 dan favorit. Hadiahnya gede dong kalian. Wah, nggak usah di-spill di sini ya, nggak usah unboxing di sini ya. Iya ya, secret. Iya ya, oke. Tapi nah sama Kak Zara, apa yang kesan kamu dapetin dan kedepannya tuh harus bagaimana gitu? Karena saya ikut putri pelajar, pastinya saya mendapat banyak pengalaman. Terus juga pengen menginspirasi buat teman-teman di luar sana. Jangan berpikir kalau misalnya kayak kita ini masih SMP, nanti dulu. Nah, jadi gunakan waktu sebaiknya. Dengan hal-hal positif seperti ini gitu. Iya keren. Iya sih, karena nggak bisa diulang 2 kali, termasuk saya juga terlambat gitu. Apalagi kalau zaman saya kecil kan belum ada media sosial ya, jadi kita mau nge-explore, mau nge-expose tuh susah gitu kan. Kalau sekarang kalian kan banyak sumber, kemudian banyak juga tempat wadah kita untuk ekspresi, mengekspresikan. Oke, keren. Makasih ya Zizi, luar biasa kalian. Nah, dikutip nih ada event-event yang diadakan oleh putri pelajar atau komunitas kalian nggak sih? Kapan-kapan diajakin dong Miss Prilly gitu. Iya, ada nggak kayak gitu? Angkatan saya belum ada. Belum ada. Masih di advokasi masing-masing. Oh gitu. Tapi tahu saya kalau di tahunnya Zizi ada nggak sih? Ada. Yang khusus Kutai Timur kan? Iya, event-event kutim gitu, mungkin ada kegiatan apa gitu? Ya biasanya sih kayak masih sosialisasi Ke sekolah gitu. Iya. Oh gitu ya. Ya, kemarin sempat ke SMP 1. Kapan dong kita di YPPSB-nya? Karena ada SMA juga gitu ya. Ada tingkat SMP dan SMA. Jadi kalian mungkin akan mengadakan semacam roadshow gitu ya. Iya. Road to school, kemudian mensosialisasikan apa sih event dari putri pelajar, siapa yang ikut, supaya menarik banyak pelajar ikut berlomba gitu. Oh iya keren. Tepuk tangan dong semuanya. Luar biasa, ini yang kita katakan menginspirasi ya, sesuai judulnya Kartini Masa Kini yang menginspirasi. Nah, ngomongin soal Kartini nih. Kan kita dihubungkan dengan Hari Kartini. Kan kita ketahui bahwa Hari Kartini 21 April dan beliau adalah sosok pahlawan nasional. Nah, kalau dari kalian
apa sih makna perjuangan tapi pernah baca buku ya, pernah baca buku atau mungkin buku pelajaran. Kalau di perpus juga ada loh teman-teman ya koleksinya. Apa sih sosok Kartini gitu, karena beda Kartini dengan pahlawan yang lainnya, misalnya Panglima Sudirman, Cut Nyak Dien, mereka berjuang memanggul senjata. Tetapi kalau Kartini, dia adalah sosok wanita yang tidak menggunakan senjata tapi dia menggunakan mindset gitu kan ya. Iya. Mungkin saya cerita sedikit nih, mungkin ada teman-teman yang belum mengenal dalam tentang Kartini. Kan Kartini tuh lahir tanggal berapa tadi? 21. 21 April, tepatnya di tahun 1879. Jauh banget dari negara kita merdeka ya. Jadi istilahnya masih kuno banget gitu. Nah, kemudian beliau meninggal dengan usia yang sangat muda. Masih ada yang tahu tanggal berapa dia? Pokoknya setelah melahirkan 4 hari. Oh iya, jadi Kartini meninggal di usia sangat muda, yaitu 25 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, 25 udah meninggal ya. Berarti dia berjuang, artinya dengan pikiran-pikirannya di usia yang sangat muda. Bahkan mungkin belasan-belasan seperti kalian gitu. Jadi Kartini itu teman-teman kan berjuangnya tidak menggunakan senjata, saya bilang tadi, tapi melalui mindset dan pemikiran. Gara-garanya dia itu merasa gundah gulana gini, karena Jawa ya, orang Jawa nih, saya termasuk orang Jawa. Kalau dulu sih ya, kayak, kamu orang Jawa juga. Kalau di Jawa kan memang kita itu lebih ke patriarki ya. Apa-apa laki-laki nih, laki-laki yang boleh, laki-laki boleh. Bener. Nah, perempuan kan nggak boleh zaman itu, jadi harus stay di rumah, masak, ngurus anak. Disitulah Kartini mulai gundah gulana, karena dia awalnya pengen sekolah nggak boleh, walaupun akhirnya dibolehin sama bapaknya. Nah, di saat dia sedang dalam keadaan gundah gulana, Kartini ini sering berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Salah satunya adalah Rose Abendenon gitu, salah satu sahabatnya dia kirim surat mencurahkan. Intinya Kartini itu sangat kagum sekali dengan pemikiran orang Eropa. Belanda kan Eropa ya, bahwa di sana yang namanya laki dan perempuan itu boleh belajar, jadi boleh mengenyam pendidikan, boleh menimba ilmu. Nah, disitulah pemikiran Kartini dituangkan dalam surat-suratnya, dan termasuk ada keinginan untuk mengajak wanita zaman dulu itu belajar gitu. Dan pada akhirnya ketika dia meninggal, semua surat-surat dia yang berisi tentang keinginan dia dikumpulkan menjadi sebuah buku. Nama bukunya adalah Habis gelap, terbitlah terang. Ya, sebenarnya aslinya yang ngumpulin itu adalah sahabatnya juga di Belanda. Namanya, judul bukunya itu Belanda, saya lupa apa, susah nyebutnya ya. Tapi kemudian di Indonesia kalau nggak salah didaur ulang atau dibikin lagi oleh seorang penulis, Armin Pane, dan itu di judul bukunya menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itu dia berjuang lewat mindset pikiran nih. Jangan-jangan seusia kalian dia udah mulai berjuang ini, karena meninggalnya aja udah usia 25 tahun. Berarti 25 ke belakang dia udah berjuang gimana nih cara memajukan wanita Indonesia at least boleh sekolah. Nah, kalau saya mau nanya pendapat kalian, gimana menurut kalian kita meneruskan perjuangan Kartini di era sekarang gitu? Kalau sekarang udah bebas banget, kita udah kuliah, bahkan cewek aja udah ada yang S3, udah jadi dokter, pilot. Nah, kalau menurut kalian Kartini seperti apa yang bisa kita ejawantahkan atau implementasikan di masa sekarang? Kalau Zahra gitu. Sebagai remaja, apalagi kita wanita pada saat ini, kita harus dari lingkup kecil dahulu melakukan hal-hal baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Dari kelas, di ruang kelas kita berperilaku yang baik, dan terus sekolah dan juga di luar itu, maka dari itu kita sudah melanjutkan perjuangan dari Kartini itu sendiri. Karena Kartini kan menginspirasi. Iya, betul. Jadi kita juga harus menginspirasi dengan bakat yang kita miliki. Karena juga Kartini kan tidak berjuang dengan senjata tadi tapi ya, juga dengan pikiran dia. Oh gitu. Jadi dari skala kecil dulu lah ya. Kecil. Bahkan lingkup keluarga itu bisa. Intinya berarti harus jadi anak yang baik lah ya. Belajar, tekun,
ya melakukan hal-hal positif gitu. Karena kan Kartini itu setahu saya ceritanya dia juga memberitahu kepada adik-adiknya bahwa perempuan Rukmini itu adiknya iya, namanya. Rukmini. Kenal juga ya? Iya ya. Sahabat-sahabat. Oh sahabat gitu. Iya ya. Gimana? Jadi dia cerita ke adiknya bahwa Perempuan itu tidak boleh diinjak-injak lah sama laki-laki. Kita Iya. harus setara. Jadi kita pada zaman dahulu kan harus berkata yang sopan, terus nunduk juga kan. Iya. Nunduk Kalau di lah, Jawa gitu. juga kayak gitu. Jalannya harus nunduk-nunduk apa sih? Iya. Terus. Bukan berarti pada zaman itu Kartini itu mengekang bukan ya. Pembangkang bukan. Iya. Cuma dia tuh ingin sekali wanita itu setara dengan laki-laki. Iya, betul. Berarti kamu pernah baca bukunya? Ini berarti literate banget nih. Bisa dijadikan duta literasi di Perpus Prima Baja nih Bang Egar nih. Bu Misna, iya. Oke, bener. Nah salah satunya sebenarnya dia Kartini sama adiknya yang namanya Rukmini tadi sempat mau belajar juga, udah ditawarin dan dia udah dibukakan jalan buat sekolah di Belanda. Cuman nggak jadi gara-gara di usia 24 dia nikah itu. Jadi sedikit diurungkan, memang bener. Bukan dia membangkang, tapi memang dia termasuk yang sangat keras atau menentang tentang patriarki gitu. Dalam hal ilmu gitu. Jadi kenapa sih kita nggak boleh sekolah, kita nggak boleh pengen tinggi-tinggi gitu si wanita ini gitu. Keren. Iya, itulah Kartini. Itu versi Zahra ya. Kartini masa kini harus bagaimana. Nah, kalau Zizi Iya, kita sebagai remaja, terutama juga kita perempuan ya teman-teman, seharusnya kita nih lebih banyak belajar dan menginspirasi teman-teman lainnya seperti Kartini. Dan ya kita harus memberikan dampak nyata, kita harus memberikan contoh yang baik ke teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menjadi perempuan yang baik buat lingkungan sekitar. Perempuan yang baik tuh kayak mana sih? Saya baik nggak? Iya, kalau menurut kamu perempuan yang baik itu seperti apa nih? Itu kan masih samar aja. Spesifikasinya menurut kamu ke perempuan yang baik atau Kartini yang bisa ditiru sebagai Kartini? Pertama, perempuan yang baik pastinya tentang attitude-nya. Oh, attitude. Terus habis itu tentang pendidikannya dan ya kembali lagi ke sifatnya sih Miss. Sifatnya, oke, gitu. Jadi dia apa sih mau belajar tadi ya, mau belajar, kemudian attitude-nya yang baik, yang bisa diteladani oleh wanita lain gitu. Itulah wanita yang baik ya, yang bisa dijadikan Kartini masa kini gitu. Keren ya kalian ya, pendapatnya luar biasa. Kalian juga menginspirasi saya loh gitu. Karena zaman saya kecil pasti saya belum bisa seperti kalian gitu, masih sibuk belajar ya. Itu tadi karena sosial media, event-event seperti ini kan belum banyak gitu. Informasi kurang banyak. Belum, bener. Jadi kita cuma di rumah belajar, nyapu gitu, bantu orang tua ya. Nah baru sekarang kita bisa berekspresi. Betul ya, kita tuh harus jadi orang yang menginspirasi. Bukan kita cari validasi, enggak. Tapi kadang gini, kita itu punya sesuatu itu harus ditunjukkan, berkarya, kita harus bergerak, tapi juga harus berdampak. Ingat, ada satu quote dalam Islam yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Nah itu siapa tahu kalau kita nunjukin, kita bergerak, berdampak, orang terinspirasi. Oh iya bener ya kata Zizi kayak gini, oh iya kata Zara kayak gini, terus mereka ikut melakukan kebaikan kita. Nah praktik baik kita berarti berjalan dengan sukses gitu. Bener gak sih? Bener. Terus perasaan kalian seneng dong sekarang ada gelar tambahan sebagai putri pelajar gitu. Seneng banget dong pasti. Tapi juga pasti ada tanggung jawab yang kita pikul. Nah itu bener. Apa nih tanggung jawab yang merasa kamu bikin ada tanggung jawab nih yang harus saya pikul? Karena gini, itu termasuk personal branding ya. Kalian sudah punya brand nih, Putri Pelajar. Jangan sampai brand itu apa namanya sih nggak sesuai dengan apa yang kalian udah lalui atau yang udah disematkan di kalian. Apa tanggung jawabnya itu? Karena kita sebagai putri pelajar, kita memiliki advokasi yang harus kita lakukan setelah kita diberi jabatan tersebut. Maka dari itu kita harus melakukan advokasi itu dengan senang hati dan tidak hanya pada saat lomba aja, tapi di luar kegiatan tersebut kita harus tetap melakukan itu. Gitu. Contohnya seperti saya, program saya kan tentang literasi. Iya. Nah tidak hanya
pada lomba saja saya menjelaskan tentang hal itu. Tetapi di luar kegiatan tersebut saya juga kerap menulis cerita pendek, antologi yang lalu diterbitkan. Intinya tanggung jawab itu adalah kita harus konsisten ya, bener. Jangan cuma yang diomongin di program itu hanya ada di video saat lomba, tapi afternya gitu ya. Oh jadi kamu juga seneng nulis ya Zahra ya? Nulis apa nih yang pernah ditelurkan nih? Buku-buku antologi gitu ada? Antologi cerita pendek, komik juga. Keren dari baca kemudian nulis. Oh boleh, silakan mau promosi, boleh gimana itu? Sebenarnya saya ada 2 buku yang sudah diterbitkan di Gramedia seluruh Indonesia. Wih keren, itu buku tunggal atau Komik. buku tunggal? Bukan. Oh antologi, oh ya. Ada judulnya, sebenarnya buku anak-anak ya. Saya agak sedikit malu buat menyebutkannya, cuma harus bangga dong. Oh iya dong, kenapa ada dibawa bukunya sekalian? Iya lupa. Berarti ini akan ada sequelnya Bang Hegar ya mungkin. Oke lanjut gimana tuh? Semoga di perpustakaan juga segera ada buku saya. Nah oke, kita harus ada diskusi lagi nih. Lebih fokus ke kalian sebagai penulis cilik. Nah keren, oke lanjut. Ada komik Next G, yang KKPK itu. Oh iya, kecil. Itu ada judulnya Geng Suka Horor sama Kucing Peliharaan Bersama. Itu tujuannya pastinya buat anak kecil. Iya, itu tulisan Zahra. Iya. Oke, 2 buku ya. Iya. Apa tadi yang pertama, buku apa sama buku apa? Geng Suka Horor sama Kucing Peliharaan Bersama. Geng. Oh, Geng Suka horor dan sama Kucing Peliharaan Bersama. Oh, Kucing Peliharaan Bersama. Emang suka kucing kamu? Iya, suka punya? banget. Punya. Oh, nyari berapa kucing? Satu aja sih. Oh, satu aja. Udah capek banget. Oh, jadi babuy. Oke, wah itu keren ya ternyata bukunya itu dikumpulan dari apa tadi KKPK ya, dan udah ada di Gramedia. Seluruh Indonesia. Dan itu ada nama Zahra sebagai penulis. Wah keren banget ya, mungkin Prima Baca teman-teman di Prima Baca bisa berburu bukunya di Gramedia. Juga ada loh. Ngomong soal program literasi, oh Sofi ada ya? Apa? Di Sofi tadi ada Sofi, ya oke. Sofi. Ya, nah kemudian gini, tadi kan bilangnya adalah programnya apa namanya tadi literasi ya? Itu waktu di lomba gitu ya? Iya. Maksudnya program bagaimana tuh? Saat ini pelajar ke menuju nasional, saya membuat program tentang literasi. Itu menulis bersama sih, karena saya tahu banyak teman-teman saya tuh mereka punya bakat menulis. Cuma mereka belum tahu mau menerbitkan di mana. Oh, jadi masih tersimpan gitu. Kan harusnya kalau punya karya ya publikasi. Iya, bener. Biar dinikmati banyak orang gitu ya. Terus? Jadi? Ya, saya mau mengajak. Oh, ngajak gitu ya. Buku bareng. Dan itu udah berhasil? Belum, karena keterbatasan waktu kemarin kan saya juga udah kelas 9. Kerjasama yuk. Ayo. Iya benar. Iya benar. Terus. Jadi masih belum terlaksanakan si program itu. Tapi karyanya teman-teman itu ada? Ada. Dalam genre apa tuh? Kalau tadi kan mungkin horor, maksudnya cerpen atau apa maksud saya? Masih campur-campur sih, Miss. Gitu ya. Keren tuh. Soalnya saya juga saya udah 2 tahun juga kan ngajak teman-teman guru nih di Kutai Timur. Oh, bukan di Kutai Timur, di Kaltim malah, untuk bikin buku antologi bersama BGTK kan, Balai Guru Tenaga Kependidikan Kaltim, tentang praktik baik pembelajaran. Guru pun juga saya ajak buat nulis, tapi lebih ke sesuatu yang real, praktik baik pembelajaran dalam buku antologi. Kapan-kapan kita kerjasama yuk, ayo kita terbitkan bareng-bareng ya, oke. Atau mungkin bekerja sama dengan perpustakaan YPSB. Keren banget. Itu jadi programnya literasi waktu itu mengajak menulis teman-teman gitu ya, tapi belum sempat dijadikan sebuah buku antologi. Nanti Miss Prilly bantu ya, boleh nggak ya gabung ya? Oke. Baik, terima kasih, keren. Mungkin kalau Zizi juga, kita ngomongin literasi. Saya dengar Zizi di Putri Pelajar juga salah satu programnya dari literasi. Literasi yang bagaimana tuh? Jadi saya punya advokasi, Miss. Advokasi sama sih kayak Kak Zahra tentang literasi juga. Cuma berbeda nih, programnya itu tentang gerakan 15 menit membaca, kelas menulis kreatif, dan publikasi karya pelajar, supaya karya mereka tuh bisa dinikmati oleh orang lain gitu. Dan mereka juga merasa bahwa karyanya layak buat dinikmati ya oleh orang lain. Nah, 15 menit itu gimana tuh maksudnya programnya dijalaninnya?
Sebenarnya sih bebas aja ya 15 menitnya. Cuman usahakan setiap hari minimal luangkan waktu 15 menit buat membaca atau menulis. Itu udah pernah sosialisasikan ke masyarakat program itu, Zizi? Sempat Miss Oh kemarin. sempat, iya. Di mana tuh? Di folder. Oh di folder. Jadi kamu ketemu banyak anak gitu atau Iya. ketemu banyak orang di folder, kemudian mensosialisasikan program 15 menit untuk membaca gitu. Ya, sebenarnya sih nggak semuanya baca 15 menit sih waktu itu, Miss. Jadi ada perpustakaan keliling, dia pakai mobil, Miss. Nah, jadi nanti ngajak orang-orang buat membaca. Iya. Oh, jadi perpustakaan keliling di mobil, mereka bawa buku gitu banyak gitu ya? Iya, mobil itu bawa buku. Kirain bawa kue. Iya. Jadi lover, iya bawa buku, kemudian mengajak masyarakat sekitar yang kebetulan waktu itu sasarannya di polder ya, untuk membaca. Dan Zizi juga menyampaikan advokasi itu. Wah keren, luar biasa ya, keren. Kalau bikin buku udah pernah juga Zizi menulis buku? Banyak Miss waktu SD? Iya SD. Jadi setiap tahunnya mulai dari kelas 1 sih sebenarnya ada buku antologi, itu cerpen juga, kayak cerita tentang bermain sama teman. Itu kan masih anak-anak ya Miss. Iya. Ya gitu sih sebenarnya banyak. Jadi kayak setiap tahunnya pasti ada lomba yang saya ikutin dan alhamdulillah saya selalu terpilih terus dalam 5 besar. Terakhir buku terbitannya kapan nih, tahun berapa buku antologinya? SMP Miss. SMP? Iya, kalau nggak salah tuh kemarin bikin puisi. Oh gitu, menjadi antologi puisi, buku antologi puisi gitu. Wah keren ya kalian. Sama-sama suka nulis ya, sama-sama menerbitin buku. Dan kenapa mengangkat program literasi? Ya salah satu faktornya tadi tuh. Kenapa bukan numerasi gitu? Ya oke, nggak apa-apa. Saya mau nanya nih, kenapa numerasi dijadikan andalan kalian untuk dalam program kerja pada saat mengikuti putri pelajar Kaltim ini? Kalau dari saya karena memang fakta dari teman-teman saya tadi yang mereka tuh memiliki karya, cuma belum tahu publikasinya di mana. Maka dari itu saya ingin mengangkat itu. Selain teman-teman saya juga ingin mengajak khususnya di Kabupaten Kota Timur untuk para siswanya menulis bersama, menuangkan ide-ide mereka dalam tulisan. Iya. Oh bagus ya, keren ya. Nah kalau kamu? Kenapa milih literasi? Kenapa enggak numerasi? Kenapa enggak film? Kenapa ayo kita nari bareng gitu? Jadi sebenarnya saya juga suka nari sih Miss. Oh iya, dia penari juga loh, keren loh. Nah cuma saya nih pengen apa namanya Miss? Ini tahu apa? Ini apa cerita kita tuh tidak dituangkan melalui gerak saja, tetapi juga melalui tulisan. Ada bukti kuat lah ya di buku, gitu. Jadi disitulah mengangkat literasi. Suka baca tema apa? Kalau Kak Zahra tadi novel, kalau Zizi tema apa bacaan bukunya? Kalau SD sih masih komik ya Miss, tapi kalau kelas 4 sampai SMP ini sukanya novel. Novel percintaan pasti. Percintaan remaja gitu. Kadang sih novel yang ini juga sih. Horor. Detektif? Enggak juga. Biasa saya paling suka tuh novel dari Matilda, Miss. Matilda. Judulnya Matilda. Tentang anak kecil yang suka membaca juga. Dia tuh masih kecil juga sih, Miss. Jadi kayak suka membaca dari kecil, cuman orang tuanya nggak dukung. Oh gitu, iya, oke. Keren kalian ya, luar biasa, benar-benar menginspirasi saya. Seorang guru juga bisa dapat inspirasi, seorang pendidik seperti saya juga bisa mendapat inspirasi dari muridnya ya, dari murid-murid gitu, karena murid juga menjadi sumber belajar buat kami para pendidik. Luar biasa, keren kalian, tepuk tangan semuanya. Oke, saya rasa kita udah sampai di penghujung diskusi pagi hari ini kita, dan luar biasa seru banget ya nggak terasa ya. Seru banget, apalagi ngobrolin juga tentang Kartini masa kini versi kalian, dan harapan saya pribadi juga kalian tetap konsisten ya, tunjukin jadi Kartini masa kini yang bisa terus berkarya. Jadi nah ini jadi orang konsisten yang susah. Kadang-kadang orang kalau udah dapat gelar atau udah apa berhenti, nggak kedengeran lagi nih ya. Kita nggak jadi orang sibuk, tapi gimana kita jadi orang yang produktif. Itu yang paling sibuk tapi nggak ngasilin apa-apa kan juga percuma. Gimana kalian konsisten? Harapan saya buat Zahra dan Zizi konsisten untuk terus berkarya, bergerak, tapi jangan lupa juga berdampak yang tadi kita bilang kan, supaya
karya kita bisa dinikmati oleh banyak orang, apa yang kita lakukan bisa menginspirasi dan ditiru kebaikan kita. Kan tadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaatnya. Oke. Dan kayaknya kita sudah di akhir diskusi. Saya dari Perpustakaan Prima Baca YPPSB mengucapkan banyak terima kasih buat kedatangan kalian ya. Putri pelajar tahun 2025 dan putri pelajar tahun 2026. Saya tahun kapan ya? Iya. Iya, balik ke masa lalu remaja. Well, terima kasih. Mungkin ada apa ya, pesan terakhir buat teman-teman nanti di YouTube atau mungkin di sini ada denger apa yang ingin kalian sampaikan, semacam closing statement gitu. Dari Kak Zahra dulu. Dari saya, ambil kesempatan itu atau kamu menyesal nantinya. Karena tapi tidak semua kesempatan harus kita ambil ya. Pastinya kita harus melihat diri kita terlebih disesuaiin ya. Apakah kita mampu atau tidak. Oke. Seperti itu. Jadi ambil kesempatan atau tidak sama sekali. Iya, Take it or kita leave it. menyesal. Betul. Iya. Kalau dari Zizi? Kalau dari saya, gunakan pendidikan kalian sebaik-baik mungkin karena banyak anak-anak di luar sana yang masih membutuhkan pendidikan yang lebih layak. Teman-teman kan banyak kan yang udah mendapatkan pendidikan yang layak, fasilitas yang bagus. Gunakan itu sebaik-baiknya. Iya, jangan disia-siain dengan bermalas-malasan Iya. ya. Bener, karena kata mantan presiden Amerika Nelson Mandela mengatakan bahwa the most powerful weapon in the world is education. Oke, saya Prilly sebagai pewara di obrolan kali ini mengucapkan terima kasih buat pemirsa Prima Baca, teman-teman Prima Baca, dan khususnya buat narasumber berdua. Semoga kita ketemu lagi ya, dan siapa tahu kedepannya di aksi nyata kita bisa kolaborasi bareng. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Dadah, salamnya gimana nih? Salam budaya. Terima kasih. Mari membaca bersama-sama.